Keesokan paginya semua warga kumpul, termasuk Noi, Sai, dan juga ayahnya Sai sebagai kepala desa di tempat itu. Mereka menghadiri upacara kremasi anak yang sudah menjadi korban penyebaran kuyang di tempat itu. Terlihat ayah dan ibu anak itu masih tidak rela anaknya yang tidak berdosa menjadi korban. Kepala pemburu kuyang itu pun menanyakan, sebelum kejadian dari mana saja kah anak itu. Ibunya pun menjelaskan sambil terus menangis, anaknya tidak pernah pergi kemana-mana, kemarin dia pulang berobat dari rumah sakit karena waktu itu dia 2 hari demam. Si pemburu kuyang itu pun langsung memandang ke arah Sai dan Noi, karena di rumah sakit itu hanya ada mereka berdua. Sai pun menjadi panik, namun Noi berusaha terus melindungi Sai. Setelah upacara selesai, Sai dan Noi pun pergi ke rumah sakit. Sai menemukan gelas bekas minumannya waktu itu sudah kosong, dia pun mengambil dan melemparnya. Noi yang melihat Sai sangat frustasi dia pun mendekati. Noi duduk di depan Sai sambil memegang bahu Sai. Sai pun menangis sejadi-jadinya, dia tidak mau jadi seperti itu, dia ingin menjadi manusia normal. Dengan penuh kasih sayang Noi pun mengatakan, kalau dia tidak akan membiarkan Sai terus-menerus seperti itu, Noi akan berusaha sekuatnya untuk membantu Sai sampai bisa normal kembali. Lalu Sai pun mengatakan, nanti malam antar aku ke dalam hutan, karena hampir setiap malam dia bermimpi tentang hutan, siapa tahu di dalam hutan itu ada obat penawar untuk dirinya. Noi pun mengiyakan. Sore harinya, pemburu kuyang sedang mengawasi kamar Sai, di situ terlihat Gerd sangat gelisah, dan dia pun mencoba mempengaruhi kepala pemburu kuyang dengan mengatakan kalau mungkin saja pemburu kuyang itu telah salah mencurigai Sai. Sementara Noi dan Sai mengendap-endap berjalan menuju ke tengah hutan, sesampainya di sana Sai sangat yakin kalau di tempat itu pasti dia akan mendapatkan penawarnya. Dan benar saja, tidak jauh dari mereka terlihat ada hamparan tanaman herbal yang tumbuh subur dan mengeluarkan cahaya. Tanpa ragu Sai pun mendekati dan mengambil buahnya lalu dia pun mengunyah buah itu. Benar saja dia merasa ada perubahan yang terjadi pada dirinya. Karena Sai sudah merasa yakin kalau itu adalah obat herbal untuk dirinya, mereka pun buru-buru mengumpulkan sebanyak-banyaknya buah ajaib itu. Hati Sai pun menjadi lega, mereka berdua merasa senang, dan mungkin karena terbawa suasana mereka yang sedang duduk berdua itu semakin mendekat, namun sebelum semua terjadi, Sai mengingatkan, kalau sampai Noi mencium dirinya, Noi juga akan kesakitan seperti dirinya. Namun Noi tidak peduli dengan peringatan Sai, dan mereka sudah tidak mempedulikan apa-apa lagi. Ketika mereka sedang asik berdua, dari kejauhan pemburu kuyang sedang berjalan menuju ke tempat itu, karena mereka sedang menikmati kebersamaan mereka, mereka tidak sadar kalau Gerd dan juga yang lain sudah ada di hadapan mereka. Noi pun terkejut dan menyuruh Sai untuk pergi. Melihat kejadian itu Gerd sangat marah kepada Noi. Gerd pun menghantam Noi di tempat itu, sementara Sai yang terus berlari, dia masuk ke sebuah rumah kosong, dan di dalam rumah itu ada peti kodong yang mengeluarkan cahaya merah. Peti dalam rumah itu terus mengeluarkan cahaya merahnya, dan seketika itu Sai jadi teringat semuanya. Karena penghuni peti itulah dia bisa jadi seperti sekarang ini, manusia setengah kuyang. Ketika dia sedang tertegun memandangi peti yang sedang menyala itu, tanpa dia sadari dia pun dirasuki. Matanya langsung berubah, sementara para pemburu kuyang yang sedang mengejarnya akhirnya sampai juga di tempat itu. Beberapa orang masuk dan mengendap-endap dengan senjata lengkap, namun yang mereka lawan bukanlah manusia biasa, dan kuyang itu pun berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Ketika pemburu kuyang sedang menyerang Sai, Gerd tak bisa tinggal diam. Dia sengaja tinggalkan Noi untuk membantu Sai, karena bagaimanapun dia sangat mencintai Sai, dia tidak mau sampai Sai terluka. Gerd pun terjungkal keluar rumah, ketika itu Noi baru saja sampai ke tempat itu. Melihat Gerd tergeletak Noi pun menghampiri dan memanggil-manggil Gerd, Gerd pun tak sadarkan diri. Melihat itu Noi pun kembali berjalan, dia mencoba mencari Sai, tapi tiba-tiba saja angin bertiup begitu kencang, dan di atas langit di antara rerimbunan pohon-pohon terlihat dua kepala kuyang sedang berkejaran. Tidak begitu lama angin pun mereda, cuaca kembali sepi dan gelap. Noi hanya bisa terdiam dalam gelap. Sementara di dalam rumah kosong itu, Sai tergeletak seorang diri, dan tidak lama kemudian Sai pun terbangun.
dia terduduk dengan lemas. Sai masih terdiam di tempat. Ketika Sai sedang duduk terdiam, Noi pun datang menghampiri. Tanpa banyak bicara, mereka hanya bisa saling memandang. Noi pun memeluk Sai. Dia ingin menguatkan kekasihnya yang sedang menjalani takdirnya yang sangat tidak diinginkannya itu. Pagi harinya ketika ayah Sai pergi ke tengah kampung, Sai dan Noi baru keluar hutan dan Sai masuk rumah lewat belakang. Sementara ayahnya Sai sangat terkejut melihat banyak warga desanya yang sudah menjadi korban keganasan Kuyang semalam. Sai yang sudah ada di dalam buru-buru menyimpan buah hasil buruannya di dalam hutan tadi malam. Ketika dia sedang buru-buru membungkus, dari luar neneknya terus memanggil Sai.